underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, warung SS mendadak viral karena memotong gaji karyawan yang menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan ceritanya warung SS itu kan terkenal ya. Kalau tidak salah itu dia itu yang terkenal sekali dengan sambel-sambelnya. Betul. Ya, kalau kita ke sana memang waduh, ya sepertinya itu kita nggak puas kalau tidak merasakan aneka macam sambelnya itu. Ya, luar biasa betul ya. Dan harganya juga terjangkau. Betul. Ya. Nah, juga warung SS ini nggak cuma ada di Jogja, tapi juga di mana-mana ada ya. Banyak sekali, hampir setiap kota ada ya. Karena ini memang pengusaha yang sukses ya. Nah, sekarang kemarin terbetik berita bahwa beberapa karyawan dari warung SS tadi itu dia mendapat bantuan dari pemerintah yang berupa BSU, bantuan subsidi upah. Ya, nah, bantuan ini kan diberikan dalam rangka memang karena pandemi. Seperti kita ketahui, adanya pandemi yang 2,5 tahun ini itu pengusaha yang paling kena, paling kena itu paling sakit gitu ya. Itu adalah salah satunya adalah pengusaha kuliner. Orang kan pada takut untuk makan di luar. Ya, termasuk warung SS ini juga iya, karena perusahaan ini betul-betul pendapatannya dari hasil penjualan restoran yang biasanya dine-in. Betul. Nah, ini dia juga repot ya, karena pegawainya banyak dan ongkos dari pegawai itu cukup besar. Di samping bahan bakunya, biaya tenaga kerja itu termasuk yang paling besar. Ya, jadi keuntungan dari usaha kuliner itu ya tidak sebesar seperti yang kita bayangkan. Waduh, kalau jual ayam dengan sambal seperti itu 20.000 atau 15.000, kemungkinan untungnya separuh lebih. Wah, itu kelihatannya. Tapi ongkosnya itu cukup gede. Ya, kenapa kok ada bantuan subsidi upah? Nah, ini kan itikat baik pemerintah untuk memberi subsidi kepada karyawan-karyawan yang dia kalau kena potongan gaji dari perusahaannya, mereka juga akan tidak begitu menderita. Ya, nah, tetapi sekarang dengan adanya bantuan subsidi upah kepada karyawan-karyawan SS warung tadi itu, pertanyaannya adalah selama ini apakah gaji dari karyawan yang mendapatkan bantuan tadi itu sudah terjadi pemotongan dari majikannya? Kalau itu sudah terjadi, artinya selama ini dipotong gajinya, pasti kan satu perusahaan kalau mau bertahan karena pendapatannya merosot tuh sampai 80%, itu memang harus mengurangi tenaga kerja. Ya, ini tidak bisa dikatakan wah ini tidak manusiawi. Wah, tidak bisa seperti itu. Memang usaha itu harus dijalankan dengan baik secara profesional. Kalau kosnya kebesaran karena tenaga kerjanya terlalu banyak, karena sepi kan, itu memang harus dikurangi. Nah, kalau memang pegawai-pegawai tadi itu kena potongan sama juragannya, ya bolehlah. Ya, itu mendapat bantuan dan juragannya memang akan menjadi adil kalau dibiarkan. Karena udah dipotong sama majikannya, dapat ganti bantuan dari pemerintah. Itu fair. Pemerintah betul. Tapi kalau selama ini tidak pernah mendapat potongan dari majikannya, mestinya bantuan upah ini ditujukannya kepada majikannya. Jadi pengusaha warung SS tadi itu yang dilewatkan langsung kepada karyawan bersangkutan. Kalau ini yang terjadi, maka mestinya tidak perlu dipermasalahkan. Kira-kira kalau yang paling benar tuh bagaimana Om Bob? Ya, kalau kita lihat ada pengalaman di luar negeri ya, beberapa negara tetangga kita itu pada saat terjadi pandemi ini yang diberi subsidi memang adalah pengusaha. Ya, pengusaha diberi subsidi 70% dari biaya karyawannya itu ditanggung oleh pemerintah.
dengan harapan usahanya dia itu jangan sampai tutup. Tapi kalau di Indonesia kita lihat yang diberi subsidi memang ada pengusaha. Tapi subsidinya adalah pajak yang selama ini berapa persen diturunkan berapa persen. Terus PPN yang selama ini dipungut tidak dipungut seperti itu ya. Jadi tidak langsung kepada biaya yang khusus. Nah, kalau dibantu tidak secara langsung, maka beban karyawan ini memang masih menjadi berat sekali. Ya, karena kalau pajaknya diturunkan, penghasilannya kurang, toh ya juga pajaknya yang dipotong tuh sedikit. Tapi ongkosnya masih tetap gede. Jadi paling bagus memang kalau subsidi mau diberikan oleh dunia usaha, harusnya harus kepada langsung pengusaha. Sehingga pengusaha tidak melakukan pemotongan penghasilan kepada karyawannya, dan pengusaha juga masih bisa hidupnya lumayan. Kalau sekarang seperti ini, bisa jadi urusan menjadi lebih panjang dan bisa semacam lingkaran setan. Siapa yang betul, siapa yang salah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.